sakit, bukan laki-laki umpamanya sakit terus kondisi penyakitnya tidak memungkinkan dia untuk tawaf ifadah. Karena Bapak Ibu tahu kemarin itu ada, makanya juga ini penting, ada bapak-bapak yang baru landing di Madinah, kemudian harus dilarikan ke rumah sakit, sampai akhir pulang dia nggak bisa menunaikan rangkaian manasik haji. Sebabnya apa, Pak? Sebabnya sangat sepele. Ini bapak usianya sudah tinggi, jadi waktu sampai di Madinah, hotel di Madinahnya itu standar hotel, tidak ada keran yang sendirian untuk wudu, adanya semprotan sama shower, kan begitu. Nah ini bapak ini karena mungkin nggak tahu, nggak ngerti gitu ya, jadi makanya penting disampaikan hal-hal kecil seperti ini. Dia kemudian wudu mulai dari tangan di wastafel, muka di wastafel, ya, kemudian apa lagi, kepala di wastafel, pokoknya urutan wudu begitu, umur di wastafel, kemudian wajah di wastafel, tangan di wastafel juga, rambut di wastafel, giliran di kaki. Kakinya bagaimana? Wastafelnya tinggi, orangnya pendek, udah tua. Akhirnya dia angkat kakinya, begitu diangkat, terpleset, jatuh, patah tulang pahanya. Kalau bahasa kedokterannya, kalau masalah fraktur, nah, patah tulang pahanya, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit, dioperasi, dan tidak sembuh sampai pulang ke tanah air. Nah sekarang kalau begitu kan semakin dipadamkan ya. Tapi kalau seandainya terjadi hal seperti itu setelah wukuf di Arafah, rangkaian Musdalifah Mina, lalu kemudian terjadi penyakit seperti itu sebelum tawaf ifadah. Sedangkan tawaf ifadah hukumnya rukun. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, karena ada dua pendapat antara yang mengatakan tawaf ifadah tidak boleh dibadalkan, tidak sah tawaf ifadah dibadalkan, termasuk fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Tidak boleh. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, rekomendasinya adalah satu, kalau masih mungkin didorong. Begitu. Dua, kalau tidak mungkin didorong, ditunggu sembuh. Gitu kan, untuk MUI. Tapi kemudian ada bahsul masail dari Nahdlatul Ulama yang memiliki pandangan berbeda bahwa tawaf ifadah boleh dibadalkan. Nah ini petugas ini harus bijak, ini harus biasa. Ada yang boleh, ada yang enggak, gitu ya. Ada yang dilarang, ada yang dianjurkan, begitu. Ini adalah perbuatan fikih. Nah, bahsul masail ulama mengatakan boleh badal tawaf ifadah. Kemudian saya cari dasarnya, ternyata dasarnya adalah pendapat salah satu ulama mazhab Imam Syafi'i. Beliau bernama Al-Imam Ar-Ramli. Al-Imam Ar-Ramli mengatakan boleh membadalkan tawaf ifadah, tapi dengan dua syarat. Satu, jamaah tersebut ma'dum. Ma'dum artinya dia punya penyakit al-mardu alladzi la yurja bur'uhu, penyakit yang tidak diharapkan bisa sembuh. Atau yang kedua, bisa sembuh tapi dia sudah pulang ke tanah air. Umpamanya dia sakit, sebetulnya kayak patah, tapi kan bisa sembuh, tapi butuh waktu berbulan-bulan. Sedangkan kepulangannya sudah dekat, akhirnya dia pulang tanpa melaksanakan tawaf ifadah. Nah, Imam Rabi mengatakan seperti ini boleh dibadalkan. Lalu kemudian banyak yang mempertanyakan pendapat Imam Rabi
bisa didorong